Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian. Hari ini Jumat 12 Maret 2021. Kita akan mengambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Sekali peristiwa datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah, hai Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang, mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang ini, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, di masa Prapaskah ini kita dibimbing Tuhan untuk menjalani hidup dengan keutamaan-keutamaan. Dan Injil hari ini memberikan penjelasan kedalaman tentang keutamaan itu. Perintah manakah yang paling utama? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan. Semoga di masa Prapaskah ini kita sungguh mampu mengasihi sesama, mulai dari keluarga kita, keluarga tercinta, orang-orang yang terdekat, dan Tuhan kita tentunya. Nah, kalau kita mau merenung lebih dalam, apa tanda bahwa kita sudah mulai dan sedang dan akan mengasihi, mencintai sesama, keluarga kita, dan Tuhan? Tandanya hanya satu kata. Apa itu? Ada yang tahu? Yaitu waktu. Kalau kita benar-benar mencintai keluarga, istri, suami, anak, mencintai Tuhan, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk istri, suami, anak-anak kita, ada waktu untuk Tuhan. Mari kita renungkan hidup kita. Sungguhkah kita sudah, sedang, dan akan mencintai dengan memberikan waktu? Kita memperdalam waktu itu, kita bagi tiga. Yang pertama, quality time, waktu yang berkualitas. Entah itu untuk keluarga, untuk Tuhan. Waktu yang berkualitas. Bagaimana aku sungguh-sungguh ketika bersama keluarga, sungguh-sungguh bersama, menemani, entah itu curhat, sharing, mendengarkan, maka mungkin tidak banyak. Lalu apa yang dibuat? Sekarang ini semua orang lengket dengan gadget. Kita letakkan gadget itu menemani anak yang sedang belajar, menemani ibunya yang sedang memasak, menemani keluarga dalam nonton TV bersama atau bercerita, saling sharing, curhat tanpa memegang HP. Misalkan setengah jam
itu akan bagus sekali. Quality time, waktu yang berkualitas. Begitu pula untuk Tuhan, waktu yang berkualitas tanpa nyambi-nyambi. Nah, yang kedua, waktu yang sungguh-sungguh perlu kita renungkan, beautiful time, waktu yang indah. Kita boleh belajar, mungkin ada yang setuju, ada yang tidak. Seorang artis yang dulu pesulap, siapa mungkin tahu, sekarang menjadi pembawa acara talk show dan juga YouTuber, Deddy Corbuzier. Saya mengambil baiknya. Dia meskipun dalam arti tertentu cerai, dia mendedikasikan demikian untuk anaknya. Dia mengatakan demikian, saya harus bisa mengantar anak setiap hari sekolah. Luar biasa sekali. Karena dia mengatakan ketika mengantar anak itu selama dalam perjalanan, dia bisa mendengarkan dan mendampingi, menemani anak berbagai macam cerita. Nah, monggo dipilih waktunya. Kalau Deddy Corbuzier memilih waktu yang indah saat mengantar anak. Nah, silakan memilih waktu yang indah untuk menemani anak yang pertama, anak yang kedua, menemani istri. Waktu yang paling indah mana? Menemani keluarga, waktu yang indah mana? Monggo panjenengan yang lebih tahu. Yang ketiga, prayer time, waktu doa, waktu yang berharga. Nah, ini terlebih untuk Tuhan dan juga untuk keluarga. Apakah aku menjalin relasi dengan Tuhan dan aku juga mendoakan istriku, suamiku, anakku, sehingga sungguh hidupku makin berkualitas. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.